Kembali lagi bersama saya Wahda di channel Vivianti MM. Bagi teman-teman yang sudah pernah nonton video singkat yang pernah diupload di channel ini, nah ini adalah video kelanjutannya. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang contoh penulisan tinjauan pustaka secara lebih konkret. Seperti yang teman-teman lihat di layar sudah ada judul dari penelitian yang akan kita bahas tinjauan pustakanya. Karena saya merupakan jurusan pendidikan, jadi saya menjelaskan tentang pendidikan ya teman-teman. Nah, judul yang kita ambil itu adalah pengaruh pembelajaran berbasis keterampilan proses sains terhadap kemampuan prosedural dan konseptual peserta didik kelas 10 SMA Negeri 3 Makassar. Nah, teman-teman, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tinjauan pustaka itu berada di bab 2. Dan yang kita jelaskan di tinjauan pustaka adalah variabel yang ada pada judul kita. Nah, kita lihat judul di sini ya. Jadi ada dua variabel. Yang pertama, pembelajaran berbasis keterampilan proses sains dan kemampuan prosedural dan konseptual peserta didik. Jadi teman-teman, pada umumnya tinjauan pustaka untuk penelitian jenis eksperimen seperti judul yang tadi itu terbagi atas 3. Yang pertama itu kajian pustaka, yang kedua kerangka pikir, dan yang ketiga hipotesis penelitian. Kita bahas kajian pustaka terlebih dahulu ya. Jadi di sini teman-teman melihat bahwa dua variabel yang ada dalam judul tadi kita jelaskan di kajian pustaka. Yang pertama tentang pembelajaran berbasis keterampilan proses sains, dan yang kedua adalah tentang keterampilan prosedural dan konseptual. Nah, di sini ada dua tanda yang saya beri warna ya teman-teman. Jadi dalam tinjauan pustaka itu kita susun dalam bentuk paragraf-paragraf dari umum ke khusus. Nah, untuk yang warna kuning ini adalah cara mengutip yang secara tidak langsung, sementara untuk yang warna abu-abu ini adalah cara mengutip secara langsung. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya di video singkat yang diupload. Nah, bisa teman-teman lihat untuk warna kuning ini dan warna abu-abu ini secara kasat mata kita sudah dapat mengetahui perbedaannya ya. Yang pertama itu untuk warna kuning ini dia mengikut ke paragraf yang disusun sebelumnya. Sementara untuk yang abu-abu yaitu kutipan langsung dia harus ditulis menjorok ke dalam dengan indentasi tertentu ya teman-teman, dan ditulis dengan spasi 1,0. Nah, perbedaan lain untuk pengutipan secara tidak langsung dan secara langsung ini adalah dari tata cara kita mengutipnya teman-teman. Jadi saat kita merujuk suatu sumber, kalau kita ingin mengutip secara tidak langsung berarti kita harus mereduksi kata-kata yang ada di sumber tersebut untuk kita tuliskan kembali di sini. Sementara untuk kutipan secara langsung kita langsung saja mengcopy paste kata-kata yang ada di situ. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya setelah kita tulis dan atau setelah kita copy paste, kita harus menuliskan nama penulis dan tahun terbit sumber yang kita rujuk tersebut. Oke, selanjutnya yang paling penting dalam penulisan maksud saya kajian pustaka adalah terakhir kita selalu mengusahakan untuk memberikan konklusi atau simpulan dari pendapat-pendapat yang ada atau yang kita jelaskan sebelumnya. Contohnya, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai berikut. Jadi ini adalah apa yang bisa teman-teman simpulkan dari beberapa sumber yang teman-teman rujuk. Seperti misalnya pada kemampuan prosedural dan konseptual ini, teman-teman juga setelah merujuk berbagai macam sumber, teman-teman di akhir tulislah berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan ini adalah. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk membuat
membuat kajian teorinya. Kemudian untuk kerangka pikirnya, jadi untuk kerangka pikir teman-teman cukup membuat diagram atau bagan, maksud saya bagan seperti ini, dari umum ke khusus juga tentang apa yang akan teman-teman laksanakan. Jadi siapa subjeknya, terus apa yang akan teman-teman berikan perlakuan, terus apa hasil dari perlakuan yang teman-teman berikan. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah penelitian eksperimen teman-teman, jadi ada hipotesis penelitiannya. Nah, untuk mengetahui tentang hipotesis lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar di bawah, biar channel Vivianti MM bisa memberikan video khusus untuk membahas hipotesis penelitian. Nah, lanjut. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, di video, maksud saya di kajian pustaka, kita menuliskan sumber kan, kita merujuk sumber kan, dan kita menuliskan nama dan tahun terbit sumber tersebut. Nah, itu kita daftar dalam sebuah daftar pustaka. Jadi umumnya ada 3 jenis sumber yang sering digunakan, dari buku, jurnal, dan dari internet langsung. Nah, di sini sudah ada cara-cara singkatnya buat teman-teman agar lebih mudah membuat daftar pustaka. Jadi kalau dari buku kita hanya menulis nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Dan yang diberikan yang ditulis italik teman-teman adalah judul bukunya. Nah, sementara untuk jurnal hampir mirip, perbedaannya cuma ada nama jurnal, volume, dan nomor jurnal serta halamannya. Dan yang ditulis mirip di sini adalah, maksud saya ditulis italik adalah nama jurnalnya teman-teman. Jadi bukan judul jurnalnya ya. Nah, kemudian dari internet, ini yang paling berbeda. Sangat singkat, nama penulis, tahun terbit artikel, judul, dan alamat websitenya. Terus teman-teman harus menulis waktu mengakses website tersebut. Jadi ada halamannya dan ada waktu teman-teman mengaksesnya. Gimana? Cukup mudah dipahami kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.